Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Ordelia, NPM 22111000345. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang tahap perkembangan bahasa. Saya selaku pemateri pertama akan terlebih dahulu menjelaskan materi tentang pengertian bahasa dan komponen penyusunannya. Yang pertama adalah pengertian bahasa dan komponen penyusunannya. Apa sih bahasa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sebuah sistem kata, simbol, atau lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi lebih dari itu. Bahasa juga mencakup sesuatu yang abstrak, tetapi mengandung pesan sehingga seseorang dapat menerjemahkan dan menyangkap pesan tersebut. Bahasa juga mencakup simbol yang memiliki pesan. Contohnya adalah simbol emoji yang sering kita lihat di ponsel kita. Terkadang seseorang tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana perasaannya dengan detail, tetapi mereka dapat dengan singkat mengirimkan simbol emoji kepada orang lain yang menggambarkan perasaannya. Kemudian ada komponen penyusunan bahasa. Komponen penyusunan bahasa itu ada 5. Yang pertama adalah fonologi. Fonologi adalah cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji bunyi ujar dalam bahasa tertentu. Fonologi ini dibagi menjadi 2 cabang. Yang pertama yang adalah fonetik dan fonemik. Fonetik itu adalah cabang yang membahas bunyi ujar tanpa memperhatikan fungsi bunyi tersebut. Contohnya seperti kata bebek adalah unggas dan kata bebek adalah rujak yang ditumbuk. Kemudian ada fonemik. Apa sih fonemik itu? Fonemik adalah cabang fonologi yang membahas bunyi dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Contohnya, penggunaan bunyi S pada kata sari dan bunyi D pada kata dari. Perbedaan di I itu memiliki arti. Kemudian selanjutnya adalah komponen yang kedua, morfologi. Apa sih morfologi itu? Morfologi adalah cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji pembentukan kata atau morfem-morfem dalam suatu bahasa. Cabang ilmu ini tidak hanya membahas tentang bagaimana kata itu terbentuk, tetapi juga membahas seluk-beluk bentuk kata dan fungsi perubahan-perubahan bentuk kata tersebut. Perkenalkan, nama saya Mega Agustin Sofiana, NPM 22111000317. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun bahasa. Simantik. Simantik adalah cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji makna yang terkandung dalam bahasa, kod atau jenis lain dari representasi. Simantik akan memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan sintak dan pragmatik. Sintak. Sintak adalah aturan dalam pembentukan kalimat agar mampu dimengerti dengan benar. Sebagai contoh, Ani berkata kepada ibunya, "Aku sedang buah dan sayur makan." Kalimat tersebut tidak dituliskan atau diucapkan dengan tata kata yang baik sehingga makna yang akan disampaikan tidak ditangkap oleh orang lain. Pragmatik. Pragmatik adalah cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang teori perkembangan bahasa. 1. Teori perspektif empiris. Teori empiris atau yang biasa dikenal dengan teori belajar menunjukkan bahwa ketika bayi dilahirkan, mereka dikelilingi oleh bahasa. Kita berbicara dengannya setiap waktu walaupun kita tahu kalau mereka tidak dapat mengerti dan merespon apa yang kita sedang bicarakan. Dan kedua, teori perspektif nativisme.
Noam Chomsky adalah ahli bahasa terkemuka yang mengatakan bahwa manusia terlahir dengan perangkat akuisisi bahasa atau Language Acquisition Device atau LED. Chomsky tidak mempercayai jika bayi belajar mengembangkan bahasa dengan cara mengikuti perkataan orang dewasa di sekitarnya karena orang dewasa sangat jarang berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. Yang ketiga, teori perspektif interaksi. Teori ini menjelaskan interaksi antara perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, dan kemampuan berpikir secara umum. Teori ini banyak terkait mengenai teori kognivitas dari Plaget. Menurut Plaget, perkembangan kognitif adalah sebuah proses genetik yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan semakin bertambahnya umur seseorang, semakin kompleks susunan sel syarafnya dan semakin meningkat pula kemampuannya. Perkenalkan, nama saya Mara Astuti dengan NPM 22111000445. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Mega Agustina Sofia, yaitu tentang tahap perkembangan bahasa. Yang pertama adalah periode paralinguistik. Apa sih periode paralinguistik itu? Yaitu tahap perkembangan bahasa sudah terjadi sejak bayi, walaupun mereka belum dapat berbicara atau mengatakan apa yang mereka inginkan, akan tetapi mereka bisa mengirimkan pesan melalui dengan berbagai cara seperti halnya ekspresi wajah mereka dan juga bisa dengan cara menangis, berteriak, tertawa dan sebagainya. Yang kedua adalah periode holoprase, yaitu tahap ini dikenal one word period atau tahap satu kata. Pada tahap ini anak belum memulai mengembangkan kata-kata, tetapi mereka sudah belajar untuk menangkap makna yang lebih sulit daripada tahap sebelumnya. Tahap ini dikenal dengan one word period atau tahap satu kata. Kemudian pada tahap ini anak belum memulai mengembangkan kata-kata, akan tetapi mereka sudah sedang belajar untuk menangkap makna yang lebih sulit daripada tahap-tahap sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah periode telegrafis, yaitu jika tahap holoprase anak mencoba menyampaikan kata yaitu dengan satu kata. Kemudian pada periode telegrafis ini anak-anak dapat membentuk makna dengan mengembangkan dua kata. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan bahasa usia dini, kanak-kanak dan juga remaja, yaitu sebagai pendidik penting untuk mengetahui tahap perkembangan bahasa bagi anak-anak. Selain untuk berkomunikasi, bahasa juga digunakan sebagai alat pendeteksi gejala-gejala yang terjadi pada anak dalam proses perkembangannya. Kemudian bilingualisme. Bambang Kaswanti Purwo pada tahun 1989 beliau meneliti memperolehan kata-kata bahasa seperti halnya bahasa Inggris pada sekolah dasar ataupun SD. Dapat disimpulkan bahwasanya penelitian tersebut yaitu mencakup dengan yang pertama adalah masa emas. Seseorang belajar bahasa kedua adalah saat dia berusia 6-12 tahun. Sehingga pembelajaran bahasa kedua pada masa ini harus dilakukan dengan maksimal, walaupun pada masa ini pembelajaran bahasa kedua sebaiknya dilakukan dengan maksimal. Pengajar sebaiknya tidak memforsir keadaan ini mengingat usia anak yang masih muda. Kemudian yang kedua adalah pada pembelajaran usia 6-8 tahun, kemampuan yang lebih ditonjolkan adalah penguasaan fonologi atau tata bunyi ataupun pelafalan. Hal ini terjadi karena kondisi psikologi yang belum matang sehingga belum bisa berpikir tentang tata kalimat. Kemudian yang ketiga adalah pada usia 9-12 tahun, kemampuan anak ditonjolkan pada penguasaan morfologi dan di sintaksinya
karena fonologi sudah dikuasai saat mereka berada pada usia 6-8 tahun. Pada usia ini, kondisi psikologi anak lebih siap untuk mengonstruksi kata dan juga kalimat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.